وإن حجبتم تغيب الروح وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي على بيت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut rahmatan lil maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma wa najat minan nar wa afan dal hisab qulubana ba'da hadatsana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad hillati adrikna Rasulullah bi safaa Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah subhanahu wa taala kulluhum hadirin fi majlis insyaallah alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Rabbi asyir wa la tu'asyir wa bisamin muqammil bil khair. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, mustajib doa ya Allah, berkat ya Allah, berkat ya Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqam sida waqfir lana ma madaya wasi'at karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waqfir lana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waqfir lana ma madaya wasi'al karam. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya Karim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudus salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asul kitab Syekh Abdul Qadir Jilani Putrul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan berkah, rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi Allah dari segala bencana, bala, musibah yang akan mungkin terjadi pada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, handai taulan kita. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengingatkan tentang bagaimana orang yang usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang itu sudah usul, orang itu mengerti tentang rahasia daripada kehendak Allah. Di antara rahasia yang paling besar bagi seorang yang mengenal Tuhannya ialah mengenali kehendak-kehendak Allah, baik terhadap kehidupan ini maupun diri, sehingga dia menjadi tenang hatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mustaqilan bi ta'atihi. Akhirnya dia tetap bisa sibuk bersama Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat Allah, mubayyinan an jami'i khalqihi dunya wa ukhra. Dia pun melihat kenyataan itu sebagai bukti baginya. Makhluk yang ada di sekelilingnya menjadi cermin baginya memahami dan mengenali Allah Subhanahu wa taala untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Nah, jadi bisa melihat diri sendiri.
La ta'alu qalbaka bi syai'in minhu. Janganlah engkau terikat dengan sesuatu pada hatimu, kepada sesuatu kehidupan dunia ini. Jadilah khalifah, generasi yang bisa mengenali keadaan kehidupan itu, bukan menjadi pengikut kehidupan itu. Orang yang mengikuti kehidupan itu orang yang terjerat dengan duniawi. Itu kan berarti jadi pengikut duniawi. Kalau orang mengenali, dia menjadi mawas diri, memahami keadaan itu. Karrajulin kata fihi sultan azim mulkuhu sadidu amri. Perhatikanlah, seperti seorang raja yang kuat. Ada seorang raja yang kuat, yang hebat. Mahulatun, dia gagah, dia bisa melakukan apa saja dengan kekuasaannya. Summa ja'alal ghil fi rokbatihi ma'arrijlain. Kalau dia menghukum orang, dia akan memasung dua kaki orang. Anggap seperti itu kekuasaan raja. Summa salabu, kemudian dia menyalib orang itu ala syajaratin, di bawah pohon. Disalibnya di model kayak digantung, kayak disalibnya, saking hebatnya rajanya. Ala syati'i nahrin azim, di bawah, di pinggir sungai, pohonnya di pinggir sungai besar. Kemudian di hadapannya duduklah singgasana kursi raja itu. Nah, summa jalasa sultan ala kursi, kemudian sultan itu, penguasa itu duduk di hadapannya. Macam-macamnya di sana, ada senjata, ada apa yang siap mematikan orang itu. Liman yara jalika ayyatrukan nazara ila sultan wal khawfu minhu war raja lahu wa yanjilu ila maslub wa yaqafu minhu wa yarju. Bila engkau melihat semua itu, atau seseorang melihat keadaan itu, siapakah yang perlu ditakuti? Kalau engkau takut, kalau engkau tidak takut dengan raja itu, mungkin engkau akan takut kepada engkau akan menjadi takut. Masukkan ke dalam sini, nah Bapak. Maka orang itu akan takut, atau orang itu takut kepada orang yang disalib itu, orang yang dibegal, dipasung itu. Pada siapa yang dilihatnya? Kalau ada manusia, kata saya, ini gambaran. Kalau ada manusia takut dengan orang yang disalib itu, maka orang itu amat bodoh, kata saya. Bodoh sekali. Yang seharusnya ditakutaninya adalah si sultan itu, karena sultan itu yang memerintahkan. Sama kalau orang itu takut dengan neraka tapi tidak takut dengan Tuhan, itu celaka orang yang buta, kata saya. Iyalah, ya kan? Ada orang takut dengan neraka, api neraka. Buat apa takut dengan api neraka? Karena api neraka itu bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka yang ditakuti itu adalah Tuhan seharusnya. Begitu maksud saya. Alaysa min fi'lin jalika yusamma fi qadiyatil akli adimul akli wal husni majnunan. Siapa yang ditakuti? Kalau kamu takut kepada neraka atau takut kepada orang yang disalib, itu celaka kamu. Itulah yang disebut dengan hilangnya akal kamu, seperti orang gila. Na'udzubillah minal a'ma. Kita berlindung kepada Allah daripada kebutaan mata seperti itu. Seperti kita kenyataan. Yalah, kita takut dengan dunia ini. Dengan dunia ini takut, dengan Allah tidak takut. Yalah. Banyaklah kita takut kelak. Takut apa ya? Takut miskin. Takut apa lagi? Takut kelaparan. Takut menderita. Takut sakit. Apa lagi, Bin? Padahal semua itu siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya kita hanya takut kepada pemilik semua itu. Itulah zikir kita, la ilaha illa hu. Itulah tidak ada Tuhan selain Allah. Itu arti makna zikir.
Jadi kalau berzikir itu berarti kita menghilangkan takut kita kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seharusnya orang berzikir la ilaha illallah. Tapi kenyataannya kita takut masih dengan yang lain. Bila masih takut dengan yang lain-lain selain Allah, kembalikan lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ba'dal basirah. Yang paling ditakutkan sebenarnya adalah engkau menjadi takut dengan sesuatu selain Allah itu, padahal engkau sudah tahu siapa yang seharusnya engkau takuti. Nah, itu makin gila lagi kata saya. Wa minal qati'ati ba'dal wusul. Terjadi juga sudah sampai mengerti tentang Allah tapi justru lalai. Banyak orang tahu aja belajar isinya pasti mengingat Allah juga aja. Yang berkata ini tidak juga ingat-ingat kepada Allah. Gitu kan. Tahu tata caranya, tidak juga dikerjakannya, ada juga begitu. Tahu ini memasukkannya ke dalam surga, ini tidak. Tahu tapi masih dikerjakannya. Nah, kalau kita belajar diri kemarin, kenapa? Ternyata posisi diri masih di nafsu lawamah mungkin. Diri itu kan sampai 7 tingkatan. 1 nafsu amaratum bisu. Amaratum bisu itu nafsu yang masih suka dengan keburukan. Jadi biar dinasihati bagaimana saja, sudah tetap aja dia masih suka kepada keburukan. Siapa masuk? Kenapa? Masih suka kepada keburukan. Nah, nafsu yang kedua namanya nafsu lawamah, ya kan? Nah, lawamah ini sudah ada ingin kebaikan, tapi tidak pernah mengerjakan, namanya nafsu lawamah. Malhamah sudah bisa berbuat baik, tapi kadang-kadang masih juga berbuat buruk sampai di mutmainah tenang. Yang jadi masalah sudah mutmainah, turun lagi menjadi malhamah, turun lagi jadi lawamah. Nah, itu masalah. Nanti kita kaji di Sirul Asrar bagian itu. Dikit lagi. Itu yang dikhawatirkan kata saya. Wa minasudud ba'da danu awil qarbi. Sudah dekat dengan Allah, kenapa menjauh lagi? Sudah dekat dengan Allah, dijauhi lagi Allah. Sayangnya. Wa minad dalal ba'dal hidayah. Sudah dapat hidayah, sudah asik duduk di sini. Ya Pak, belajar mendekati Allah. Kemudian kembali lagi kepada kesesatan, asik lagi minuman keras, asik lagi pulang berbuat lalai dalam kehidupan harian. Itulah orang yang bodoh, paling bodoh itu seperti itu kata saya. Tidak ada lagi bodoh pada itu kata saya. Pad dunya kan nahril azimi jari. Dunia itu bagaikan air mengalir besar. Air deras mengalir. Coba kalau kita berdiam di pinggir sungai itu, coba-coba mandi di sungai deras itu, apa yang terjadi? Tubuh kita larut kan? Oh, seperti itu dunia itu. Begitu mulai kita ikuti, wah dia menarik terus kepada kita. Yalah. Mulai asik duduk di mana? Di tempat orang-orang maksiat. Yalah. Apakah main judi kah? Kita duduki. Sekali kita main judi situ duduk, asalnya duduk-duduk aja mulai larut kita asik. Yalah, main judi juga kita. Sudah main judi itu susah sekali nanti menghilangkan main judi. Yalah. Oh, itu seperti air sungai sedikit melarutkan orang, karena hari ajin yang membawa seseorang al-jari. Alladzi jakarna kulla yaumin fi jiyadati ma'i wahiyah syahwati bani Adam. Itulah syahwat bani Adam. Nafsu itu juga kalau diurai sekali-sekali berzina tidak apa-apa katanya. Yalah, sekali melakukan zina apa-apa bisa terus-menerus nyanyat. Yalah. Nah, itu bahayanya syahwat. Apalagi selain itu judi. Nah, judi sekali lagi ya sudah. Sekali berdusta, makin terus-menerus nyanyat berdusta. Nyala.
Paloi melihat istrinya mau bikin kopi malam di Pak. Soalnya ada tulisan gula di di dapur tuh, ambil aja apa nih sendok buat teh kalau soalnya kemasinan Paloi minum kopi, kalinya isinya garam. Marah-marah Paloi. Oh mamanya sini, mamanya garam. Kenapa? Toples tulisannya gula, isinya garam. Ternyata ini ada pulang tulisannya garam, isinya adalah gula. Jangan jadi pendusta aja Pak. Wah. Samut biar ditulisi apa? Garam. Kalau dalamnya gula tetap ini datangi samut. Ya lah, garam tidak mau. Palui mama. Lalu istrinya kalau menyahut Pak di HP biar numpang dia. Diana ditulis dia. Oh, istri Palui pintar juga Pak. Diana ditulis Pak. Apa kabar Pak? Nah sama sekali berdusta, balas nyanyat, merasa tidak ketahuan orang, terus menerus berdusta. Itulah dunia. Hati-hati dengan dunia itulah. Nah enaknya sekali memahami tasawuf ini, gampang sekali mengingatkan kepada kita. Bagaimana terkalah lajatihim, kelejatan dunia itu sangat lezat bagi mereka bila sudah menimpa mereka. Fal balaya allati yajri biha al qadaru ilaihim, adapun bencana yang datang kepadamu itu merupakan kebiasaan yang terjadi pada kehidupan dunia ini. Jadi bencana itu sesuatu yang sudah biasa dalam kehidupan dunia ini. Dia akan datang menerkam dan menjadikan orang sedih. Ya kan? Kesedihan itu bisa menahan orang juga ternyata dari berbuat maksiat. Iyalah, karena sedihnya tidak bisa berbuat maksiat. Yalah, habis dah harta. Bisa lah lagi judi. Habis dah hartanya, judi lagi, musibah mana jadi. Ya, musibah betul, musibah bisa menahanmu dari kemaksiatan. Nah, makanya itu, karena itu engkau harus menjadi orang yang takut kepada Allah. Allah yang engkau pegang. Wala isya wala roha illa fil akhirah. Tidak ada kehidupan itu, tidak ada kenyamanan itu sebenarnya di dunia ini. Yang ada itu adalah kehidupan yang nyaman itu di akhirat. Seperti dalam hadis Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la isa illa isul akhirah. Tidak ada kehidupan itu kecuali kehidupan akhirat. Kemudian Nabi mengatakan lagi, la rohatan lil mu'minina duna liqa'i rabbi. Bagi seorang mukmin itu kenikmatan yang terbaik itu bagi orang mukmin, yang membahagiakan orang mukmin itu ialah liqa' ar-rabbi. Tidak ada yang lain kecuali hanya ingin bertemu dengan Tuhan. Nah, ini maksudnya kita menahan diri dari hawa nafsu. Itu justru sebenarnya membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat. Bukan menyulitkan kita. Menahan kita bertahan diri dari pekerjaan yang diharamkan Allah, itu membahagiakan kita. Coba aja lakukan, bahagia kita. Ketika kita melawan dari kemaksiatan itu, kita kembali kepada Allah, hati kita menjadi rindu kepada Allah, saat itulah kita bahagia. Bukankah orang yang mencintai seseorang itu berbahagia? Apalagi yang dicintai itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hilang lagi bagian yang kedua, takutnya menjadi berkurang, rasa ada takut tetapi berganti dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya segala hal pahina izin yakunu dilal rafata wa rahmah wa lutfan. Dia merasakan kelembutan, kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi apa? Merasakan, bahkan kalimat-kalimat yang dibacanya menjadi nikmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan di sisi Allah.
Kita membaca sesuatu tidak nikmat. Contohnya kita membaca bismillah atau alhamdulillahirabbil alamin surah Al-Fatihah. Kita tidak merasa nikmat kan? Orang-orang yang wusul kepada Allah, hatinya penuh cinta kepada Allah dan Rasul, sehingga dia merasa cinta dan merasa nikmat dengan cinta. Jadi nikmatnya bukan susah dalam perasaannya. Nah, dalam kitab Al-Kahfi War-Raqim fi Syarah Bismillahirrahmanirrahim, Syekh Al-Jili mengisahkan tentang makna bismillah atau makna surah. Beliau menyitir sebuah hadis ya, warada fil khabari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini kenikmatan orang yang mengenal Allah. Orang yang mencintai Allah akhirnya di setiap hal dicarinya tentang Allah. Di antaranya dalam kalimat yang dibacanya. Nabi SAW bersabda, "Kullu ma fil kutubil manjilah fahuwa fil Qur'ani." Tiap-tiap yang ada pada kitab yang diturunkan Allah, ada kitab banyak kan, Injil, apalagi Zabur, yang lah, apalagi Injil, Zabur, apalagi Taurat. Itu adalah kitab-kitab Allah termasuk Al-Quran. Maka pokok dari ajaran Allah itu adalah Al-Quran. Nah, itu. Jadi semua kitab-kitab itu terkumpul di dalam Al-Quran. Induk semua kitab itu adalah Al-Quran. Wa kullu ma fil Qur'ani fahuwa fil Fatihah. Induk daripada Al-Quran itu adalah surah Fatihah. Wa kullu ma fil Fatihah fahuwa fi bismillah. Induk daripada surah Fatihah itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wa warada kullu ma fi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa fil ba. Adapun Bismillahirrahmanirrahim itu induknya adalah huruf ba. Wa kullu ma fil ba, maka tiap-tiap yang ada pada huruf ba fahuwa fin nuqtah allati tahtal ba, itu terkumpul di dalam nuktah. Nuktah itu titik. Titik itu allati tahtal ba, yang berada di pada huruf ba itu sendiri. Ba itu ada lah, ba itu titik lah. Mun bisa mengaji bika, enggak bisa mengaji kan tahu nah, titik aja deh ingatakan. Titik itulah zikir hu. Ya kan? Nah, bisa ya kalau paham? Maka orang yang cinta kepada Allah merasa nikmat dia dengan zikir isyarat itu, yaitu zikir isyarat yang disebut dengan hu atau huwa. Qul huwallahu ahad, huwa hu. Kemarin alif lah, nih hu ulang, apa hubungannya? Nanti bertemu alif dan ha itu apa? A akhir daripada makna. Itulah nuqtah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, membawa makin cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah